jadi hari ini saya akan membacakan cerpen. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya yaitu Alvinia Karapel Alicia Agus. Saya dari SMP Kemala Bayangkari 1 Surabaya, dari kelas 9A, nomor absen 2. Judul karya yang akan saya bacakan kali ini yaitu Dari Balik Jendela Kereta, karya Maria Antiona Spes. Engkau duduk dengan manis setelah portir itu menaruh koper kecilmu di atas tempat duduk. Engkau memberikan sejumlah uang kepadanya serta mengucapkan terima kasih. Sekali lagi kau periksa kursimu, apakah benar sesuai dengan nomor yang tertulis dalam tiket, dan ternyata memang benar. Beberapa penumpang yang naik gerbong itu masih mengurus bawaannya. Tak lama kemudian, kereta api itu melanjutkan perjalanan. Engkau lega bahwa dirimu telah duduk dengan nyaman di kursi kereta api di samping jendela dan di sebelahmu tak ada penumpang. Anakmu telah memberitahumu lewat WhatsApp kalau kau tak perlu buru-buru melihat cucumu kalau tak ada yang mengantarmu ke Jakarta. Bahkan menantumu juga sudah mengirimkan foto cucumu. Cucu pertama, bayi laki-laki yang nampak lucu, tapi kau memaksakan diri juga untuk pergi. Diantar ke stasiun kota oleh anak tetangga yang sejak kecil suka main ke rumahmu. Aku hanya perlu duduk sekitar 8 jam dan akan sampai di stasiun Gambir. Engkau bisa menjemputku di situ. Lalu, beres sudah. Begitu kau bilang pada anakmu. Ia dengan berat hati menyetujuinya. Ibu, tidak usah membawa apa-apa ya. Bawa baju saja seperlunya. 1 koper kecil cukup, supaya ibu tidak ribet dalam perjalanan. Engkau menuruti kata anakmu. 1 koper kecil dan tas yang kau gantungkan di pundak. Itu saja. Kini kau leluasa memandang keluar jendela. Hamparan sawah menghijau kadang berseling dengan rumah-rumah kumuh di sepanjang tepi rel kereta api atau makam-makam yang ada di areal persawahan. Lalu langit biru kala itu. Pikiranmu mengembara kemana-mana, ke masa silam. Tapi aku hanya mau mengambil sepotong saja dari pengambaranmu itu. Sepotong yang ada sedikit hubungan dengan kereta api. Siang itu kau naik kereta api dari Solo ke pulang kampungmu. Sebulan sekali kau pulang kampung untuk meminta kepada orang tuamu biaya hidup untuk 1 bulan berikutnya. Meski dengan susah payah kau bertekad menyelesaikan kuliahmu, karena hanya dengan selembar ijazah yang kau akan dapatkan itu. Kau akan menggantungkan peruntunganmu untuk mendapatkan pekerjaan. Bapak tak akan membedakan anak laki-laki atau anak perempuan. Semua harus sekolah supaya nanti dapat mencari rezekinya masing-masing. Bapak tidak bisa memberimu warisan apapun. Di kampus, kau memang punya perasaan minder. Kau lihat teman-teman gadismu yang selalu lebih unggul darimu. Entah itu lebih cantik, lebih berwarna penampilannya, atau lebih pandai dalam aneka mata kuliahnya. Lalu kau merasa bahwa tak akan ada seorang teman laki-laki yang tertarik padamu. Kau sendiri sangat tertarik kepada seorang teman laki-laki. Dia mahasiswa tugas belajar. Tapi dengan cemas kau memendam dalam-dalam rasa itu dalam hatimu. Rasa hatimu itu. Kau takut menuai kecewa. Siapakah aku ini sehingga berharap laki-laki itu tertarik padaku? Begitu pikirmu saat itu. Bahkan kau diam-diam juga memperhatikan yang dikenakannya. Celana panjang yang selalu warna gelap kehitaman. Begitulah kemejanya, kemeja lengan pendek. Ada yang berwarna putih jambon, biru muda, dan juga ada yang kotak-kotak besar. Kemeja kotak-kotak besar yang sedang ngetren saat itu. Di matamu kemeja-kemeja seperti itu punya cahaya. Warnanya begitu enak dipandang. Kemeja jambon atau merah jambu,
itu tidak terasa norak, tapi lembut, seperti tersenyum. Lalu biru muda itu juga bukan biru langit, bukan pula biru laut. Biru kulit telur bebek juga bukan. Kulit telur bebek terkesan kusam, tapi biru kemeja Sunardi itu biru muda yang berbinar-binar. Diam-diam kau mengartikan namanya juga, nama yang sederhana itu. Sunar yang kau artikan sebagai sinar, di yang kau artikan sebagai adi atau indah. Sinar yang indah. Lalu diam-diam kau tersenyum dalam hati. Dia laki-laki yang cukup tinggi. Kau membayangkan ujung kepalamu hanya akan sejajar dengan pundaknya bila kau berdiri di sampingnya. Kulitnya kuning bersih, tidak seperti kulitmu yang kecoklatan dan mungkin tidak halus karena engkau biasa mandi dengan sabun cuci. Kau juga mengagumi tangannya yang ramping dan jari-jarinya yang panjang. Kau lalu melihat jari-jarimu sendiri yang pendek dan kokoh, padahal kau menginginkan jari-jari yang lentik dan terkesan rapuh. Kau sangat senang bila dia meminjam buku catatanmu. Sesekali dia memang tidak masuk kuliah. Kau dengar karena ada pekerjaan. Ada urusan dengan pekerjaannya. Kau pinjam teman lain saja, catatanku tidak lengkap. Itu dia, aku pinjam bukumu karena aku mau melengkapinya, katanya sambil tersenyum dan mengambil buku yang kau sodorkan ke atas mejanya. Kau merasa senang dengan ucapannya, tapi juga menggerutu dalam hati. Senang karena kau mengira catatannya cukup berharga sehingga pantas untuk dipinjami, menggerutu karena dugaanmu keliru. Dan ketika ia mengembalikan bukumu, kau melihat tambahan-tambahan dengan tulisan yang rapi, yang bagus, rapi, nyaman dibaca. Dan siang itu, ketika kau berebut masuk ke pintu kereta, satu kakimu sudah mencapai pijakan. Itu hampir saja terlepas dari pijakan karena kaki yang lain mendesak kakimu. Tapi tangan yang terulur segera menarikmu masuk gerbong sehingga kau selamat. Sementara peluit sudah berbunyi, tanda kereta mau melanjutkan perjalanannya. Keretamu saat itu berbeda jauh dengan kereta yang kau tumpangi saat ini. Tiap penumpang dalam kereta yang sekarang ini sudah mempunyai tempat duduk masing-masing. Tidak perlu berebut. Kereta yang baru akan diberangkatkan kembali sesudah semua pintu ditutup. Keretamu yang dulu itu tidak menutup pintu saat melanjutkan perjalanan. Bahkan sambungan gerbong digunakan juga oleh penumpang untuk berdiri. Tidak ada jaminan dan nomor untuk mendapatkan kursi. Widya, itu tadi sangat berbahaya. Kau menoleh kepada si empunya suara yang tadi mengulurkan tanganmu untukmu. Suara itu sudah akrab sekali di telingamu. Kau akhirnya melihat bahwa si empunya tangan dan suara itu adalah Sunardi. Ia segera menarikmu ke dua kursi yang masih kosong. Kau masih diam karena membayangkan kecelakaan yang bisa saja menimpamu. Kau terjatuh dan entah bagaimana kelanjutannya. Jika tidak ada tangan yang menarikmu. Setetes air jatuh dari sudut matamu. Lalu setetes lagi, dan lagi. Sunardi memberikan sapu tangan. Pakailah. Ini masih bersih, belum kupakai. Kau terima sapu tangan itu dan mengusapkan air matamu. Kau tidak pernah membawa sapu tangan karena kau tidak punya. Kau menangis karena kau merasa begitu banyak hal yang harus kau tanggung untuk bisa menyelesaikan kuliahmu. Andai saja aku masih punya uang untuk naik becak, pasti aku tadi tidak akan terlambat masuk ke stasiun ini. Begitu pikirmu dan kau menahan isak tangis. Sudahlah, jangan menangis, tersenyumlah. Kau manis sekali saat tersenyum. Sunardi membisikkan kata itu di depan telingamu. Kau terpanah, kaget, dan salah tingkah.
apalagi ketika merengkus bahumu, sekejap menatapmu dan tersenyum. Kau mau kemana? Kau bertanya kepadanya untuk menyembunyikan gugupmu. Pulang kampung, jawabnya. Kau sendiri mau kemana? Sama, aku juga mau pulang ke kampung. Kau isi kebersamaanmu di gerbong itu dengan percakapan ringan. Tahu-tahu kota Klaten sudah dekat. Kau akan segera turun dan Sunardi melanjutkan perjalanan ke Jogja. Sejak itu hari-harimu di kampus terasa penuh bunga, penuh warna. Kau tahu ada seorang yang memperhatikan dirimu. Meski sebenarnya keadaannya tetap sama. Kau tak pernah cukup uang, meski untuk biaya makanan sehari-hari sekalipun. Tapi waktu terus berputar berlalu. Kebahagiaan dan kegembiraan terus mendekatimu. Sampai waktu perkuliahan selesai, dan Sunardi dengan sederhana bertanya kepadamu, Widya, maukah kau menjadi istriku? Dan kau menjawab dengan sederhana, ya, aku mau. 7 tahun pernikahanmu belum juga berkunjung si buah hati. Kau merasa sepi meski tetap bersyukur atas cinta dalam rumah tanggamu. Pada tahun ke-8 lahirlah anak pertamamu, seorang bayi laki-laki yang menghapus sepimu dan membawa sukacita dalam hidupmu. Kebahagiaan mengasuh, mendampingi, mendidik hari demi hari, tahun demi tahun anak tunggalmu. Sampai ia beranjak remaja, SMP kelas 3, duka itu bagaikan hujan yang datang tanpa tanda-tanda. Suamimu meninggal di sampingmu tanpa kau tahu. Hanya saat kau terbangun dari tidur malam terasa begitu sangat sepi. Kau dengar suara apapun, juga suara napas suamimu, atau gerakan tubuhnya. Suamimu terbujur rapi dengan kedua tangan yang mengatup di atas dada. Kau bangunkan dia, tapi ia tetap diam saja. Dengan gugup kau ketuk pintu rumah tetanggamu. Mohon bantuan memanggil dokter. Ketika dokter datang dan memeriksa, suamimu dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Kau berduka cukup lama. Sering kau putarkan bayangan kebersamaanmu dengan Sunardi di kampus dahulu. Tapi kau sadar untuk bangkit dari dukamu. Menyongsong masa depan, bukan meratapi masa lalu. Khususnya untuk anakmu. Dengan bersemangat kau mengusahakan pendidikannya. Sampai ia berhasil, sampai mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan. Engkau kembali memeluk suka. Sesudahnya beberapa tahun kemudian kau dihinggapi rasa gelisah. Jejaka tercintamu tak kunjung juga menikah. Toh saat itu akhirnya datang juga. Seorang gadis yang menjadi menantumu. Kau berharap segera punya cucu, tapi kau harus sabar. 5 tahun baru cucu yang kau tunggu itu hadir, membawa binar-binar bahagia di hatimu. Kau dengar pengumumannya bahwa kereta akan segera memasuki stasiun Gambir. Hari mulai senja. Kereta semakin pelan berjalan, sampai berhenti dengan sempurna. Seorang portir mendekatimu. Kau tunjukkan barang bawaanmu. Hanya satu koper kecil. Lalu ia menggandeng tanganmu karena melihat kau jalan sedikit terhuyung. Apalagi banyak orang yang lalu lalang mengejar kebutuhan masing-masing. Dan kau lihat anakmu yang menjemputmu. Kau merasa berada di puncak bahagia. Dengan tersenyum kau ulurkan uang dan berterima kasih kepada portir. Mari bu, mobilnya ada di sebelah sana, kata anakmu. Diangkat koper kecilmu dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggandeng tanganmu. Kau terus tersenyum, meresapkan kebahagiaan yang tengah kau dapati saat ini. Sambil jauh dari lubuk hatimu, kau tetap bersiap untuk menerima duka bila ia bertandang lagi dalam hidupmu.